Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia itu, kata Rasulullah, adalah yang mereka hidupnya itu mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Entrepreneur sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Perancis ya. Jadi orang yang berani mengambil resiko gitu, atau orang yang berani mengambil peluang usaha. Gitu. Jadi kalau saat ini kita judulnya pembesaran. Pembesaran. Kan yang sebelumnya pernah nyoba-nyoba gitu ya, pernah nyoba-nyoba juga, kita ambil benih dari tempat lain memang beda gitu, beda karena kualitas di BPAT ini bagus kualitasnya. Silakan di zoom dulu Pak D. Lelenya ini gemuk-gemuk ya, lucu-lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Botia TV, ketemu lagi kita di acara podcastnya Botia TV yang sudah cukup lama kita vakum ya, kita hibernasi dulu. Nah ini di tahun 2025 ini adalah podcast perdana. Podcast perdana kita kali ini, kita sedang berada di sebuah pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Entrepreneur Tahfiz Pesantren Tahfiz Entrepreneur Cinta Quran ya. Posisinya masih di Kabupaten Muara Jambi ya, di Kecamatan Sungai Gelam, dan kita berada di sini karena kita merasa ada sesuatu yang sangat menarik di sini, yaitu salah satu bidang usaha yang digarap di sini adalah bidang usaha di bidang perikanan. Nah, ini kan relate nih dengan podcast kita Abah di bidang perikanan. Jadi saya bersama dengan Abah Iman dan Bunda Umi ya. Ini mereka ini bukan guru di sini ya, bukan hanya sekedar guru, maksudnya ternyata pengasuhnya dan yang punya pondok gitu. Dan kalau tanya kemarin ngobrol sama beliau ini, sebelumnya kita udah ngobrol, ternyata usianya lebih muda dari saya gitu. Masih muda, sudah mengasuh pondok ya. Nah saya merasa ini minder gitu, kalau saya setua ini ngapain aja gitu, nggak ngapa-ngapain itu kan. Beliau masih muda, kemudian sudah cukup banyak memberikan kontribusi di masyarakat. Kita langsung aja Abah ya. Abah Iman dan Bunda Umi, ini kita mau sedikit mengeksplor nih sebelum kita ngobrol jauh ke soal perikanan yang ada di sini ya. Mungkin sedikit sepil aja kali ya perjalanannya, kemudian kenapa bikin pondok ini gitu kan. Terus nanti kita ngobrol juga nih, pondok entrepreneur ini kok menyasar sisi entrepreneur dan apa saja di dalamnya. Tapi silakan dulu, mungkin mau kenalan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini adalah hari yang spesial ya. Kita kedatangan tamu yang istimewa, teman-teman dari Balai Pembibitan Benih Ikan Air Tawar BPAT Sungai Gelam. Dan di sini kita berdua sebenarnya merasa minder ya, belum layak kita ya sebenarnya disebut seperti yang disebutkan tadi. Cuma kita di sini belajar untuk menginspirasi ya. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang melihat tayangan ini dan bisa menjadi terinspirasi. Seperti kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia itu, kata Rasulullah, adalah yang mereka hidupnya itu mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Jadi mudah-mudahan ini sebagai salah satu
wujud kebermanfaatan kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi, itu yang pertama itu akan dijawab oleh beliau. Nah, ini beliau istri saya. Ya, siap. Namanya Bunda Umi Hayati. Kepada Bunda Umi Hayati mungkin sedikit kita ceritakan bagaimana langkah perjuangan dari sisi Pondok Pesantren Tahfiz Entrepreneur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abah dan juga Abang waktunya, Insya Allah. Untuk pesantren sendiri, sebenarnya namanya itu dulu hanya TPA Cinta Quran. Gitu. Awalnya TPA itu ya. Awal mula. Kemudian kita di situ diskusi sama Abah, kita mau bawa kemana nih arahnya gitu, karena ada beberapa permintaan dari masyarakat untuk menerima santri yang bisa bermukim di sini. Ya. Gitu. Oh, jadi awalnya nggak niat bikin pesantren, cuman karena permintaan dari warga setempat akhirnya kemudian kita bikin pesantren. Iya, okay. Karena sebelumnya kami ini membantu salah satu ustadz, beliau ini guru saya, gitu. Guru saya yang dulu saya pesantren di situ, kemudian minta untuk membantu menjadi musyrifah gitu, pengajar di pesantren yang ada di Mendalo. Nah, kebetulan di sana juga background-nya adalah ada entrepreneurnya, gitu, ada entrepreneurnya dan itu entrepreneurnya juga perikanan, gitu, perikanan yang masya Allah itu udah lumayan besar di sana dulu untuk bagian perikanannya. Nah, Abah sebagai mudirnya dan saya itu pendamping aja sih gitu, pendamping di sana gitu. Dan selain pendamping hidup juga pendamping perjuangan. dan di sana karena saya lebih banyak bersama dengan ini ya, bersama dengan anak gitu kan, nggak ikut nimbrung terlalu banyak di bagian pesantren, jadi kami dari sanalah mulai entrepreneurnya dari pesantren yang sebelumnya itu mulai dari jualan. Tapi bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak santri. Anak santri ini biar nggak bosen menghafalnya apa, karena menghafal itu butuh energi gitu. Butuh energi, kemudian butuh motivasi yang besar, dan kadang-kadang mereka itu ada di titik yang jenuh. Maka gimana nih caranya biar anak-anak tetap bisa menghafal Al-Quran, tetap bisa belajar, dan jiwa entrepreneurnya itu keluar. Kemudian kami bikin susu kedelai, produk susu kedelai, dan kebetulan beliau pernah punya background waktu kuliah dulu jualan susu, saya juga gitu, masya Allah, kayak jodoh ya gitu. Jadi akhirnya kita bikin produk susu kedelai gitu di sana itu. Kemudian dan dari situlah anak-anak santri yang jual, jadi kita membuat dan dikembangkan oleh santri dan dijual lagi ke santri gitu. Santrinya lumayan banyak, kalau di sana dulu ada 100-an lebih gitu. Nah, kemudian dibawalah ke Cinta Quran. Jadi dulu awalnya itu cuman TPA aja. Alhamdulillah ada ada mbahnya Abah ini yang wakaf untuk pesantren. Lahannya 1 hektar dan masih kebun semua gitu. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan, sehingga kayak ya udah kita bikin aja namanya entrepreneur gitu. Entrepreneur sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Prancis ya. Jadi orang yang berani mengambil resiko gitu, atau orang yang berani mengambil peluang usaha gitu. Jadi ini kayak semacam tantangan nih gitu. Gimana caranya biar kita bisa melahirkan generasi-generasi penghafal Quran yang punya jiwa yang petualang ya, punya jiwa yang bisa mampu untuk mengambil peluang-peluang yang ada gitu. Jadi sehingga jadi lebih mandiri dari situnya. Kemudian dari lahan yang kecil di depan gitu ya, kita buat di sana bangunan, dan ada permintaan masyarakat untuk nerima santri mukim. Dari situ kita buat pesantren ini atas nama Pesantren Tahfiz Entrepreneur Cinta Quran gitu. Dari situlah awalnya kata entrepreneur gitu. Jadi di situ kata entrepreneurnya, dan alhamdulillah sampai sekarang kita melakukan inovasi-inovasi yang kira-kira peluang apa sih yang bisa kita ambil. Dan kebanyakan orang ketika bersekolah atau mengenyam pendidikan tertentu tuh bayangannya pengennya lulus ini, wah aku mau kerja di mana atau mondok di mana. Tapi kalau dengan entrepreneur ini kepenginnya lulus dari sini mandiri gitu ya. Mandiri dan menemukan inovasi-inovasi terbaru yang cocok dengan daerahnya masing-masing. Gitu kan, adanya tinggalnya mungkin di daerah pertanian, ada mungkin daerahnya mungkin berhubungan dengan perikanan, kelautan, gitu. Tergantung. Yang penting jiwa entrepreneurnya dipupuk dulu, nanti tinggal diadaptasikan
mereka nanti gimana lokasinya gitu ya. Di sini pun mereka kita tawarkan, dari sini kan ada beberapa bidang entrepreneurnya. Yang pertama itu kita ada ternak kambing. Jadi karena memang lahannya alhamdulillah bisa, walaupun nggak luas ya, memang kalau untuk pesantren itu kalau 1 hektar itu tidak begitu luas, karena ada pesantren yang luasnya sampai puluhan hektar gitu kan. Nah, yang pertama ternak kambing. Nah, dari ternak kambing ini kita rambannya, atau kalau bahasa Jawanya ramban ya, kalau bahasa Indonesia mencari rumputnya itu mudah gitu, karena banyak sumber pohon-pohon, daun-daunnya. Nah, di kambing ini selanjutnya kita membuka peluang yang baru, yaitu jasa catering akikah. Nah, kita tahu kan kalau dalam agama kita, ketika kita mendapatkan karunia berupa anak, itu kan kalau laki-laki disunahkan menyembelih 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Nah, dari kambing yang kita budidayakan itulah kita membuat akikah ini dengan harga yang sehemat mungkin, sehingga bagi mungkin pasangan yang baru menikah, dikarenakan anak, dia nggak terlalu berat untuk mengamalkan sunnah tersebut, yaitu akikah. Nah, dari jasa tadi kambing, ada juga sapi untuk kita kurban, juga jasa catering. Onta belum onta ya, kambing sama sapi ya. Kita ada fotokopian di depan, fotokopi itu memang pondok juga. Selanjutnya kita ada kuliner. Jadi santri-santri yang ada di sana itu kita ajarkan kuliner, itu kue kering, kue basah, itu nanti dijual kepada santri-santri yang TPA, sehingga penjajannya lebih sehat. Selanjutnya juga kita ada ternak madu di tempatnya memang nggak di sini ya, karena kan harus jauh dari jangkauan keluarga. Ternak madu, dan itu madunya asli, benar-benar asli. Nah, selanjutnya kita ada budidaya bebek, bebek pedaging gitu kan, 2 bulan sekali panen. Dan yang selanjutnya ini perikanan ini. Dan perikanan ini yang sebagai bahasanya tuh utamanya, itu perikanan ini. Oke, karena sudah menyinggung perikanan dan kita backgroundnya adalah perikanan, tadi ini kita langsung kerucutin aja ya, kita perdalam aja nih sahabat Potia nih. Jadi kalau di ikan sendiri nih Bang ya, kan untuk yang sekarang ini sedang dilakukan itu segmen apa itu untuk ikan sendiri? Kalau saat ini kita judulnya pembesaran. Pembesaran. Kan? Nah, jadi kedepannya juga kita mengharapkan mungkin ada dari balai yang bisa memberikan pelatihan untuk pembenihan, pemijahan itu ilmunya harus memang benar-benar serius. Makanya itu nggak dipelajari di umum gitu, harus memang kita pelatihan tersendiri gitu. Jadi gini Bah, sekarang nih Iman dan Bunda ini pesantrennya bergerak saat ini pembesaran, dan beliau ini berencana untuk merambah ke sebelum pembesaran itu bisa pendidikan atau kemudian larva itu ya, pemijahan gitu ya. Nah, ini di balai kebetulan kalau kita di balai itu kan ada nih jasa layanan konsultasi budidaya ikan. Nah, itu ada yang berbayar dengan model BIMTEK. Nah, kalau berbayar itu namanya waktu, narasumber dan sebagainya itu kan sudah pasti diplot, ada permintaan dari sini. Tapi ada juga magang mandiri. Magang mandiri. Magang mandiri itu dipersilakan siapa aja datang ke balai untuk belajar. Ya, tapi ya bukan resiko ya, konsekuensinya yang ngikutin kegiatan yang ada di situ. Nah, pas lagi ada pemijahan lele, ya silakan bisa ikut di situ. Nah, Abah bisa nginep di lokasi atau bisa juga berulang. Dekat ya. Dekat, karena ini dekat ya silakan aja. Jadi kalau memang berencana tadi Bah untuk belajar pemijahan ini silakan aja datang ke balai. Ngobrol dulu sama tim pelayanan biar kita bisa men-setting jadwalnya gitu kan, bisa ngasih tahu nih kapan nih ada pemijahan dan sebagainya. Oke Bah, tadi saya lihat itu santrinya tuh kebanyakan malah baru perempuan di sini ya. Baru perempuan. Nah, perempuan ngurusin ikan tuh ada ini nggak pada capek apa enggak tuh? Apa takut itu panas-panas itu enggak tuh? Ya, jadi kalau kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah ya. Jadi di masa Rasulullah itu masih muda kan, Rasulullah tuh di usia 12 tahun itu sudah melakukan kegiatan entrepreneur bahkan lintas negara. Jadi tinggalnya di kota Mekah tapi berdagangnya, berwirausahanya itu sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang kan ada Palestina dan sekitarnya. Itu udah belajar ekspor impor. Iya, bahasa sekarang anak kecil usia 12 tahun tuh berarti kelas 5 SD. Udah diajarkan oleh pamannya ya, betul untuk ekspor impor. Nah, di zaman ini
kita mungkin belum sampai ke level itu ya. Anak-anak kecil mungkin anak-anak kita usia 5 SD mungkin masih main itu. Masih ya. Ya. Nah, jadi dan di saat Nabi usia pemuda itu kan di sana ada ada sosok wanita yang itu menguasai hampir sepertiga dari perniagaan di kota Mekah itu dikuasai oleh seorang wanita. Siapakah nama wanita itu? Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah. Dan artinya apa? Sejak zaman dahulu wanita ini punya peran yang sangat signifikan. Nah, bahkan ada istilah setinggi-tingginya pangkat seorang pasti lebih tinggi pangkat istrinya. Kita kan sama ibu negara ini Tandung. Bahkan presiden pun sama ibu negara masih tinggi ibu negara gitu di rumah gitu ya. Nah, jadi kita ingin anak-anak itu kan kalau kita di kampung biasanya anak-anak perempuan ya, remaja putri itu kalau habis tamat sekolah, tamat SMP, tamat SMA, nikah gitu kan. Yang masa depannya itu harusnya bisa bisa diekspor lagi seperti itu untuk kebermanfaatan seperti itu. Contohnya Bunda Khadijah tadi. Dan itulah kita ingin di sini anak-anak remaja ini memiliki skill entrepreneur dan juga mereka menguasai ilmu agama. Karena kalau dalam kaidah agama kita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Iya, jadi ketika mereka menguasai ilmu agama, terus mereka memiliki skill entrepreneur, jadi bahasa itu mereka nggak repot nyari kerja di luar, sudah dari rumah bisa menghasilkan cuan. Sekarang ya. Iya. Bah, saya nengok HP dulu, Pak ya. Boleh. Saya lupa tadi mau nanya apa nih, contekannya di sini nih. Untung HP-nya penuh nih. Intinya gitu, Pak ya, bahwa walaupun di sini santrinya perempuan semua, tapi kemudian karena kita punya pikiran bahwa dunia wirausaha ini tidak dimonopoli kaum laki-laki, justru dalam sejarah Islam sendiri banyak tokoh-tokoh perempuan yang berkecimpung di dunia usaha ya, kenapa tidak akhirnya. Nah, ini tadi ngambil ikan apa nih ininya Pak yang dibudidayakan? Untuk yang dibudidaya yang pertama itu kami nyoba patin sama lele. Kemudian sekarang lebih fokusnya ke patin dan lele. Cuman memang ada sedikit ikan gurami dan ikan nila. Karena kedepannya juga pengen belajar untuk budidaya ikan gurami dan ikan nila. Jadi sementara ini ini masih fokus ke bagian patin sama lele. Oke. Jadi Bunda ngambil ikan patin sama lele benihnya dari mana itu, Bun? Dari balai. Dari balai. Jadi dapat marketingnya di sini. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Dan memang kan yang sebelumnya pernah nyoba-nyoba gitu ya. Pernah nyoba-nyoba juga kita ambil benih dari tempat lain memang beda gitu. Beda. Karena kualitas di BPAT ini bagus kualitasnya. Jadi yang kita temuin tuh jarang ada yang mati. Kemudian dari kami ini sama berapa kali ya ini kan sudah lele yang ke-7 ya. Jadi dari 5 kali panen itu alhamdulillah 2 bulan itu udah bisa dipanen gitu. Karena yang sebenarnya kan maksudnya termasuk cepat kalau untuk 2 bulan lele itu sudah bisa dipanen gitu. Bahkan kita pernah 37 hari panen. Pernah. Itu yang ukuran berapa itu? Ukuran sekilo isi 8. Karena kita punya bahasanya tapi ya kerjasama dengan beberapa pondok untuk pemenuhan dari gizi santri itu. Jadi anak-anak pondok itu bahasanya dari pondoknya gitu ya membeli dari kita dengan ukurannya yang seperti itu, isinya sekilo isi 8. Nah, jadi kalau untuk anak santri itu pas bahasanya. Tapi kalau kita mencoba ke segmen misalnya nasi uduk segala macam itu mungkin akan berbeda ukuran yang diminta sesuai dengan pelanggan lah gitu. Jadi gini Bun, untuk kayak pembesaran itu kan tadi kan berarti membutuhkan pakan nih. Nah, pakannya juga ambil dari balai situ ya? Iya, pakannya ambilnya dari balai. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Juga harga miring ya, harga 50% daripada beli di pos sekitar. Jauh lebih kualitasnya Masya Allah, ikannya makannya lahap. Kadar gizinya pun lebih tinggi kan, kadar gizinya. Boleh berarti kita kan juga pengen dapat feedback ya dari masyarakat itu kan gimana sih produk dari kambing itu ternyata ini ya, cuma nggak mungkin kan sebuah produk ini pasti semuanya ada kelebihannya. Kalau ada kasih masukan ke kita tuh di pakan kita tuh apa tuh? Kalau yang mungkin ya, kalau kami kan sebenarnya pengennya tuh pakannya tuh jenis pelet yang apung gitu ya. Karena kan kalau pakan apung tuh yang mudah tuh, tinggal ditebar dalam misalnya
sekian, ini kan ada beberapa jaring gitu ya, ada mungkin sekitar 18 jaring gitu ya. Satu jaring itu 1.000. Jadi ketika kita pakannya terapung, itu lebih cepat. Ini semua ini dari awal sampai akhir itu santri semua yang mengelolanya. Nah, kita ibaratnya tinggal pemantauan dan untuk bahasanya memantau. Nah, jadi kalau pakannya kan yang ada sekarang itu yang selalu tersedia itu kan yang tenggelam. Nah, jadi kalau tenggelam ini kita memang harus sabar sedikit demi sedikit. Karena kalau langsung dia keluar dari jaring, jatuh ke bawah gitu, seperti itu. Jadi gitu ya sarannya gimana biar memproduksi ikan telet apung, iya. Karena kan pakan apung kita sementara masih diproduksi Betul. di Sumatera Barat, belum ada di sini. Tapi terima kasih Pak masukannya Pak. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa juga bisa produksi pakan yang bisa berenang itu tadi. Pakan apung tadi. Jadi pemanfaatannya Pak selain tadi untuk kan cerita udah dijual dah. Iya. Terus selain itu apakah ada konsumsi internal di sini untuk santri di sini? Iya, gimana ada. Bunda? Iya ada. Jadi santri ini kan juga setiap pekannya gitu kan ada memang diatur jadwalnya untuk tetap terpenuhinya gizi dari santri tadi, maka kita biasanya sih kita beli di luar gitu untuk telur, ikan, kemudian ayam gitu kan. Dan alhamdulillah dengan adanya kambing, dengan adanya bebek, dengan adanya ikan ini juga sendiri, jadi alhamdulillah santri bisa lebih hemat sih dalam hal untuk pemenuhan gizi santri. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya ini sangat membantu untuk memenuhi gizi santri. Kemudian selain itu juga ini masya Allah anak santri juga ketika ditanya itu seneng gitu ada tambahan aktivitas karena memang dapat skill baru gitu yang mungkin nggak didapetin di rumah atau di sekolah kan gitu, karena ini kan langsung praktek gitu kan, dari mulai ketika kita nyortir, ngasih makan, jadi masya Allah sangat banyak sih manfaatnya. Luar biasa. Jadi itu udah ngobrol tentang aktivitas ekstrakurikuler entrepreneur di ikan tadi. Nah, produk akhirnya barangkali ada yang bisa inspirasikan ke teman-teman Potiatif ini ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita sih sebenarnya banyak ya produk-produk dari ikannya. Salah satunya yaitu ini. Nah, ini hasil dari olahan dari panen ikan kita, yaitu brandnya namanya Lele Pondok. Nah, jadi brandnya Lele Pondok. Bukan lendok ya. Lele Pondok ini kan kita sering ya, kadang kita itu aktivitas kita tinggi, banyak kegiatan, terus mau masak itu mungkin butuh waktunya lama, harus ngeracik bumbu. Nah, ini solusinya. Jadi lele pondok ini lele segar yang dibalur dengan aneka bumbu dan rempah-rempah pilihan. Jadi alhamdulillah sudah banyak yang ketagihan dengan produk ini. Dan ini asli yang mengelola semuanya adalah santri. Ya. Jadi apalagi sebentar lagi kita bulan Ramadan ini, kalau kita mau sahur takut kesiangan, sudah beli ini, masukkan ke frozen atau di kulkas, mau sahur tinggal digoreng. Mantap, jadi luar biasa. Waktu kita bekerja, waktu kita ibadah tidak terganggu dengan kesibukan memasak. Iya, betul. Ada yang sudah diruqyah nggak tadi? Jadi ikannya ini kalau di sana tuh ada anak-anak santri lagi ngaji, jadi ikannya setiap hari mendengarkan anak-anak ayat-ayat suci. Insya Allah itu pasti ada energi positifnya. Iya, jadi Sobat Potia TV, jika tertarik sama produk olahan lele pondok ini, bisa menghubungi nomornya, nanti kita tulis di deskripsi, di kolom deskripsi. Silakan di zoom dulu Pak Di. Lelenya ini gemuk-gemuk ya, lucu-lucu ya. Segar-segar. Ini ketika dipesan baru kita olah. Memang banget segar, ya. Jadi bukan ditaruh dulu di kulkas, tapi memang masih segar. Kalau sudah kita kemas, baru kita misalnya mereka mau di frozen di rumahnya masing-masing, itu mereka. Tapi kalau langsung diolah ini sudah langsung fresh. Gitu. Mantap, luar biasa. Ya itulah sobiat lagi saya salah ngomong, saya mau ngomong sobiat. Ya gitulah Sobat Potia TV, obrolan kita di siang hari ini menjelang bulan Ramadan nih, kita di bulan Rajab nih. Bentar lagi Ramadan, alhamdulillah bisa sowan kami ke Pondok Pesantren Cinta Quran ya, Pondok Pesantren Entrepreneur, tahfiz juga,
banyak insek yang kita dapatkan dan alhamdulillah dapat tosia juga tadi lumayan gitu ya. Jazakallah khairan kasiron Abah, Bunda Umi atas waktu dan kesempatannya ya. Jangan lupa Sobat Potia TV, mau video apa tentang perikanan silakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aquaculture. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.